Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini anak? Alhamdulillah. Apa kalian semua? Ya, masuk ada semua Pak. Ya, baik ya Pak semua. Di sini kan mata pelajaran Agama Muslim ya. Saya akan menampilkan suatu video nanti kita mengajukan bareng. Nah sebelum itu marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin? Saya jawab. Ya, sebelum kita mulai bimbingan dan mentoring pada pagi hari ini untuk kelanjutan sebenarnya kita berdoa untuk iman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sebelum mulai. Berdoa kepada diri dan menyapa. Terima kasih tadi ya. Simak ya kalian. Baik, dari cuplikan video tersebut, apakah anak-anak semuanya bisa menjelaskan apa yang dimaksud di dalam tayangan tersebut? Ya, baik. Mungkin tadi yang dialami sama siswa ini tadi kayak kesulitan belajar itu Pak. Sampai akhirnya temannya tadi itu kayak sempat ditanyain gitu Pak. Kalau ditanya belajar ini buat apa gitu Pak. Tapi pada akhirnya juga sama temannya dijelasin kalau misalnya berguna lah kalau misalnya masa depan nanti kayak buat berjalan atau lain. Betul. Apakah ada yang ingin melihat lagi? Sama Salah lain Pak. Sudah dijelaskan di Romo sendiri sangat bagus sekali. Di sini tuh kita akan membahas tentang kesulitan belajar. Dari kesulitan belajar di sini, apakah anak ini pernah mengalami kesulitan belajar yang seperti kayak video ini? Apakah pernah mengalami semuanya gitu? Bisa diceritakan mungkin perwakilan satu orang? Mungkin saya jalan. Saya sempat kayak
masukan tadi ya. Nah, masukan ini kan kurang dalam hal mengingat, padahal kan sudah satu tapi pada pas waktu tua lupa semua materinya, ya seperti itu. Nah, kita akan mengenai penyebab kesalahan kerja, di mana ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu kurangnya minat dan kerjanya kepercayaan diri atau gangguan kesehatan. Nah, faktor eksternalnya itu lingkungan belajar yang tidak kondusif, metode belajar yang tidak efektif, atau tekanan dari keluarga dan teman sebaya. Nah, jadi di faktor internal ini misalnya ada satu mata pelajaran yang anak ini kurang diminati, contohnya matematika. Ketika anak ini belajar matematika, kayak waktu guru menjelaskan itu kayak kurang minat gitu. Apa sih itu? Jadi itu akan timbul usaha belajar dari situ. Nah, faktor eksternal itu lingkungan belajar yang tidak kondusif. Ini tuh dimana kita pada saat berteman atau bergaul, jadi kita kayak ikut teman gitu, pernah mikir maksudnya tuh nggak belajar, ngapain juga belajar? Kan kita sama-sama nongkrong, sama-sama berteman gitu, mungkin sambil belajar, itu tuh bisa menjadi awal untuk belajar. Nah, ini tuh ada beberapa cara untuk menggunakan motivasi belajar. Itu yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Buat tujuan belajar yang spesifik, realistis dan terukur, menghubungkan pelajaran dan kehidupan sehari, cara relevansi materi dengan aktivitas sehari-hari, memberikan reward untuk peserta kecil, hadiahi diri sendiri setelah berhasil memahami satu konsep atau menyelesaikan tugas. Yang pertama itu menentukan tujuan yang jelas. Jadi sebelum kita belajar kita harus menentukan apa tujuannya sebelum ini kita capai. Misal dia pikiran bukan, dia itu ingin jadi dokter. Nah, tapi dia itu mengalami kesulitan belajar karena masalah. Nah, maka dari itu awalnya itu kita harus membuat tujuan apa yang kita capai untuk kedepannya. Nah, maka itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua itu menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Jadi misal kayak ada materi olahraga, nah, kan itu kan teman-teman anak-anak ini kurang melakukan aktivitas olahraga di rumah. Nah, kalau sekolah kan kita belajar, nah, itu bisa kita terapkan di rumah. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu memberikan reward untuk peserta kecil. Jadi misalnya teman-teman melakukan suatu aktivitas pembelajaran ya, kayak mengerjakan PR atau apa, dan itu tanpa bantuan apapun, dan teman-teman semua ini bisa merasakan, dan itu bisa memberikan hadiah kecil seperti kayak beli es krim lah misalnya, ya beli bakso juga bisa. Nah, itu kan untuk meningkatkan kesenangan pada diri kita agar kita bisa belajar terus gitu. Nah, ini ada menerapkan metode belajar efektif. Yang pertama itu metode Pomodoro, belajar selama 20 menit lalu istirahat 5 menit untuk meningkatkan fokus. Mind mapping, membuat diagram atau peta konsep untuk membuat pemahaman. Yang ketiga, belajar dengan teknik Feynman, merasakan kembali materi yang dipelajari pada orang lain untuk menguji pemahamannya. Metode review, kayak survei, question, review dan review, teknik membaca efektif untuk pemahaman kita lebih dalam. Nah, yang pertama itu semuanya belajar sama beberapa ini. Kita mau apa, kita tentukan yang jauh tadi tujuan. Belajar, saya mau belajar beberapa menit dulu, nanti 5 menit istirahat, entah itu mau main HP, mau makan dan lain-lain, silakan. Tapi yang 20 menit ini harus fokus belajarnya. Jadi tidak ada yang merawat dulu. Nah, itu mind mapping. Jadi teman-teman ini semua membuat mind mapping. Jadi kita kayak misalnya ada suatu pelajaran biologi, dan biologi misalnya materinya tentang apa ya? Nah, itu bisa dijadikan atau diterapkan di kota-kota seperti itu. Jadi misal anatomi tubuh apa saja, kelompok itu biar memudahkan pemahaman, biar memang diingat lah. Nah, yang ketiga itu dari Feynman ini mengajarkan kembali materi yang dipelajari pada orang lain untuk menguji pemahaman. Jadi bisa kita mencatat ya,
Tentunya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pilih tempat yang tenang, dari tempat yang kondusif atau tempat kedua. Akan belajar yang cukup, ruangan dengan belajar yang baik, berkurang kata, siapkan alat belajar yang lengkap. Itu sebetulnya semua macam ada yang pertama dipilih tempat yang tenang, karena semuanya kan kalau tidak tenang semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Kalau kita belajar tapi tempat yang nyaman kan malah kita kayak benar gitu, bikinnya kemana-mana gitu. Sebenarnya mengelola waktu dengan baik. Nah ini buat jadwal rutin, gunakan teknik prioritas. Sudah dari kebiasaan yang mudah. Berjadwal rutin itu kayak tadi misalnya Senin saya tuh harus sekolah, pulang ke rumah itu mau belajar menit terlebih dahulu, coba dapat pulang sekolah, terus nanti malamnya lagi itu tuh beberapa organisasi biar tugas-tugas diberikan guru itu bisa diselesaikan dengan baik, jadi tidak ada menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Nah dari prioritas itu misalkan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan. Jadi misal ada tugas ya, diberi tugas biologi dan juga tugas fisika. Nah itu tugas biologi itu deadline-nya itu besok, dan tugas fisika itu misalnya dari depan. Nah itu bisa dikerjakan lebih dahulu ya biologinya. Fisika itu bisa dicicil, jangan langsung kalau biologi itu selesai, fisikanya ditinggal nanti pelajaran akan menjadi dulu itu tidak baik. Jadi menghindari kebiasaan muda itu sudah seperti itu. Nah ini ada gerakan konsentrasi dan fokus, kurangi gangguan seperti matikan handphone dan notifikasi itu. Jadi pada saat teman-teman semua belajar, gerakan HP itu silent atau dihindari atau ditaruh di mana itu yang jauh dari jangkauan kita, biar kita fokusnya itu cuma di kegiatan kita belajar seperti itu. Gunakan teknik meditasi atau latihan pernapasan untuk menenangkan pikiran dan menenangkan konsentrasi. Nah itu ketika teman-teman itu semua ini jenuh lah, kayak apa sih terus stres gitu kan, bisa menenangkan ini untuk menenangkan pikiran dan menenangkan konsentrasi. Dia menggunakan musik instrumental atau musik orang lebih fokus dengan menggunakan musik tentang musik. Nah itu bisa diterapkan kalau memang untuk bisa fokus ke belajarnya itu kan ada orang yang berbeda dengan belajarnya. Ada yang suka tidak ada gangguan atau tidak bisingan, dan juga yang menggunakan musik instrumental untuk dia itu tak bisa tenang dan bisa menerima apa yang dia pelajari. Nah itu ada yang kedua tambahan, yaitu diskusi dengan guru atau dosen, belajar dengan kelompok, menggunakan tutor atau bimbingan belajar. Nah diskusi dengan guru atau dosen misalnya kita punya tambahan apa yang belum teman-teman pahami dari hasil belajar yang di alam apa yang disampaikan guru atau dosen tadi itu. Ya saja belajar dengan kelompok. Nah itu kayak tadi diskusi misal kayak yang Mas jadi pengertian. Jadi kayak Mas jadi itu mencatat, tapi itu diskusi dengan temannya. Gimana sih yang tadi itu, gimana tentang ya, diskusi ulang, kan bisa kita untuk jadi meningkatkan belajar. Juga itu menggunakan tutor atau pembelajaran belajar itu bisa kayak istilahnya les. Jadi ada tambahan di luar sekolah. Jadi teman-teman bisa menggunakan tutor atau mentor kayak ada tambahan yang biasanya kan ada sekolah yang mengikuti kegiatan di luar sekolah itu seperti kita seperti itu. Nah itu juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang cukup 7-9 jam per malam. Nah kurang tidur itu dapat mengganggu kelengahan dan konsentrasi. Nah di sini beberapa jam yang tidurnya. 4 jam makan makanan bergizi yang baik untuk fungsi otak yang optimal, dan makanan itu juga penting. Jangan kok menuruti
Yang ketiga itu rutin olahraga, aktivitas fisik, melakukan aliran darah, otak, dan stres. Nah, ini kan juga penting di rutin olahraga. Kan kita bisa lihat ya sekitar kita gitu, teman-teman kalian mungkin kan masih banyak yang waktu olahraga itu cuma pas mata pelajaran olahraga doang gitu kan. Jadi bisa diterapkan dengan baik. Oke, baik. Dari penjelasan yang saya berikan tadi, apakah saya menanyakan atau ingin menyampaikan sesuatu tentang pemahaman yang sudah saya jelaskan tadi? Ya mungkin dari penjelasan Bapak ini tadi ya, sebelumnya saya juga punya permasalahan sih tentang ya belajar gitu ya. Tapi dari yang tadi Bapak sebutkan dari teknik-teknik yang bisa diterapkan tadi, mungkin bisa lah saya terapkan nanti buat apa ya, membantu gitu mungkin. Nanti mungkin saya lebih apa ya, mencari yang sekiranya sesuai gitu dengan saya. Karena dari teknik ini sangat bagus buat buat mengatasi lah apa masalah belajar ini tadi. Ya baik. Alhamdulillah bisa begitu. Jadi kan apa yang saya jelaskan tadi kan bisa bermanfaat lah bagi teman-teman semuanya. Jadi kan kenapa sih kok kita tuh harus bisa mengatasi kesulitan belajar ya? Karena ini kan kalian semua kan sudah kelas 11 gitu, mau menghadapi kelas 12 yang sudah lagi mau menghadapi. Kalau kita masih mengalami kesulitan belajar, bagaimana kita nanti ke depannya gitu. Jadi saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa mengatasi masalah yang teman-teman ada semuanya. Seperti dari masalah sudah bisa diterapkan. Nah itu satu dua tadi lah masalah dari semuanya. Yang penting apa? Penting saya itu mau mencoba. Kalau kalian tidak mau mencoba ya sama aja. Bakal stuck di situ aja. Dan baik. Bisa berapa sekarang? Mau segera di sini kan ada yang mau bagusnya dari kesimpulan. Baik, jadi Ya, kesimpulannya di dalam mengatasi kesulitan ini kita melakukan pendekatan yang tepat, konsisten dengan ilmunya, dan juga melakukan dengan yang diutamakan teman kita dalam sidang mental. Seorang dapat meningkatkan kemampuan bacanya secara optimal. Jika kita masih belajar, jangan ragu menjadi dari orang yang memiliki pengalaman. Jadi ingat sebenarnya apa? Sangat ragu untuk mencari kehidupan dari orang yang berpengalaman. Nah itu misal teman-teman itu kayak belajar tadi kayak masih stuck gitu aja. Ini saya terakhir itu cocok untuk dari semua itu. Jangan ragu untuk mencari kehidupan dari orang yang lebih berpengalaman. Kalau kita mau mencoba, kita mau makan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Gimana hasil dari pertanyaan yang saya sampaikan tadi? Apakah mulai ada gambaran gimana kedepannya itu? ya Jangan seperti saya terakhir tentang jaga kesehatan. Jalan kenapa ya? Saya terus bilang ya. Saya pikir itu bisa dibeli cuma 4 jam terus olahraga nggak pernah. Jadi terus bilang Itu kan juga bisa mulai berubah gitu. Karena apa itu juga cukup melakukan untuk kurangi lah aktivitas malam harinya. ya Mas Adif, misal sekolah ini kan sampai jam 4 gitu, nggak ada istirahatnya di rumah, malamnya masih main, tidur cuma 4 jam, sekolah lagi, ya gimana bisa melaksanakan lagi? Nah, itu yang perlu dipikirkan. ya saya Karena waktunya sudah mau istirahat ya, bisa saya ya. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan sedikit lah dari saya bagaimana cara menjalani kesulitan belajar. Bisa diakhiri dengan doa secara mungkin. Oke, baik teman-teman, ini sudah selesai, maka kita berdoa
semua. Ingat tadi kalau kita tidak mau berubah, kita tidak mau berubah. Saya tetapkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.